Kalau uang negara habis untuk hal yang tidak mendesak, sementara harga beras, minyak goreng, dan BBM terus naik, siapa sebenarnya yang sedang menanggung biayanya? Teman-teman, tanggal 12 Juni 2026 ini, mahasiswa kembali turun ke jalan. Tuntutannya konkret dan cukup keras. Hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, pangkas program non-prioritas, hentikan militerisme sipil, sampai desakan agar Presiden berani mengakui kekeliruan kebijakan. Terlepas dari pro kontra di tengah kita, ada satu pertanyaan reflektif yang layak kita bawa ke meja diskusi. Mengapa setiap kali APBN kita bermasalah, yang pertama kali tercekik justru dapur rakyat? Dalam ekonomi modern, saat negara sangat bergantung pada impor dan utang, gejolak global itu langsung mengetuk pintu rumah kita. Bayangkan Indonesia itu seperti sebuah warung yang hampir semua bahan bakunya beli dari luar kota menggunakan dolar. Ketika ongkos kirim naik dan rupiah melemah, biaya produksi otomatis meroket. Efek dominonya merambat langsung dari SPBU sampai ke meja makan kita. Tapi pertanyaannya, apakah jalurnya memang harus selalu mengorbankan daya beli rakyat? Mari kita bawa perspektif ini lebih dalam. Dalam khazanah ekonomi Islam, keuangan publik dikelola oleh institusi bernama Baitul Mal. Bedanya dengan APBN modern apa? APBN kita hari ini bertumpu pada target pertumbuhan, pajak, dan utang. Sementara Baitul Mal bergerak berdasarkan hukum kepemilikan. Ada milik individu, milik negara, dan milik umum. Biar gampang, kita pakai analogi sebuah komplek perumahan. Rumah pribadi itu milik individu, kantor pengelola itu milik negara. Tapi jalanan, taman, dan sumber mata air adalah milik umum. Masalah dalam sistem kapitalisme hari ini muncul ketika jalan dan mata air bersama itu diprivatisasi, dijual ke segelintir korporasi, lalu warga dipaksa membayar mahal untuk menikmati apa yang seharusnya milik mereka. Di dalam konsep Baitul Mal, sumber daya strategis berskala besar seperti minyak, gas, batu bara, hingga laut adalah milik umum. Hasil pengelolaannya harus masuk ke kas publik, bukan kantong oligarki. Jadi, ketika negara punya ketahanan energi sendiri, kita punya bantalan kuat agar tidak gampang diombang-ambingkan oleh sentimen dolar global. Bahkan, alokasi anggarannya dikunci secara syariah untuk pelayanan publik tanpa orientasi bisnis. Pertama, pendidikan, kesehatan, dan keamanan wajib disediakan gratis dan berkualitas. Prinsipnya, fasilitas dasar itu hak publik, bukan komoditas komersil. Kedua, operasional aparatur negara digaji secara adil, tapi haram hukumnya dipakai untuk kemewahan elit penguasa. Yang ketiga, penanggulangan bencana dan pengentasan kemiskinan diposisikan sebagai kewajiban mutlak negara untuk menjamin pangan, sandang, dan papan warganya, bukan sekedar kosmetik angka statistik. Dari sini kita paham, ini bukan cuma soal teknis angka, tapi soal mindset kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin merespon kritik atas kebijakan anggarannya. Sejarah mencatat kisah luar biasa. Ketika Umar bin Khattab dikritik di depan umum oleh seorang warga, hanya karena kain bajunya terlihat lebih panjang dari jatah rakyat biasa, Umar tidak marah. Beliau tidak membungkam. Beliau memanggil putranya untuk menjelaskan secara transparan bahwa itu adalah kain gabungan jatah ayah dan anak. Kritik dijawab dengan penjelasan, bukan dengan penghindaran. Bagi Umar, kritik rakyat adalah alarm pengingat, bukan ancaman kekuasaan. Karena pemimpin yang kuat bukanlah yang anti kritik, melainkan yang mampu mendengar tanpa kehilangan ketenangan. Sebab, ketika rakyat mulai kesulitan membeli kebutuhan pokok, yang layak dipertanyakan bukan lagi harga di pasar, melainkan arah pengelolaan negara itu sendiri. Yuk, kita bedah sehat masalah ini, tulis pendapat kalian di kolom komentar untuk kita diskusi sehat di bawah. Ternyata MBG ini masalahnya banyak benar gitu. Banyak benar gitu. Satu, ada ribuan dapur fiktif. Dapurnya nggak ada, masak nggak ada, makanan nggak ada. Tapi dibayar terus sama MBG, ya. Anda bisa bayangkan, satu porsi 1.000, kalau ada 1.000 porsi, satu dapur, berarti 15.000 kali 1.000, 15 juta per hari.
bayar terus. Ya. Nah kalau 100 hari itu miliar itu. Ya. Bayarnya di depan. Ya. Jadi canggih ini MBG ini, bayar di depan. Ya. Langsung tiap minggu 10 hari dibayar, 10 hari dibayar. Mereka nggak masak, fiktif. Yang kedua, ada yayasan fiktif juga, yayasannya fiktif. Jadi dapur, di atas dapur kan yayasannya fiktif. Maksudnya fiktif, dia pakai data, dokumen yayasan orang gitu. Ya. Jadi ini ada yayasan beneran ngajuin ya, ke MBG, ya, kasih dokumen segala macam, terus dokumen ini dipakai oleh orang lain. Jadi orang yang nggak punya dokumen, ya, dia jadi yayasan bodong gitu. Bisnis dia dipakai oleh yayasan bodong ini. Jadi bayarnya ke yayasan bodong. Yayasan yang asli ini nggak disetujui bertahun-tahun. Mereka udah buat dapur. Ya. Jadi banyak dapur yang udah dibuat nggak dapat bisnis gitu. Ada lagi ya, yayasan bener, dapur bener, mereka masak tapi nggak dibayar-bayar. Aduh, banyak bener kasus ini ya. Prihatin Pak Prabowo, pemerintahan Anda amburadul. Astaga Dragon, Bu. Aduh, mundur dikit. Mundur kecerdasannya ya kelewatan itu ya. Mundur dikit, terus kepandaiannya juga mundur dikit. Logikanya kayaknya belok kiri ya. Logikanya terus untuk ala pantesan. Jarul orang dalam ya ini mah kayaknya. Nani SD yang menyatakan bahwa MBG tidak akan bisa dibubarkan karena semua partai politik, bahkan TNI dan Polri, punya dapur SPPG. Ada-ada aja nih si bapak ini di tengah gelombang penolakan Mendikdasmen ya justru klaim 43 juta guru katanya mendukung MBG tetap berjalan. Kata siapa Pak? Itu dari mana buktinya Pak? Akurat enggak? Nih si bapak ini ada-ada aja. Apa bapak ada udang di balik batu ya? Kemungkinan Pak. Menurut warga Indonesia Pak, lebih baik MBG itu diuangkan atau pendidikan gratis, kesehatan gratis, BPJS diaktifkan kembali. Itu Pak yang diinginkan rakyat, bukan MBG. Kalau MBG buat anak-anak, orang tua juga bisa, mampu Pak. Dah segitu aja dari rakyat Pak. Jangan suka mengkritik MBG katanya. Kalau benar-benar dihentikan, setuju saya hentikan. Anak-anak kalian di sekolah makan apa? Banyak di sekolahan, banyak. Ada cimol, ada batagor, ada banyak pokoknya makanan ya. Yang penting nih, lebih baik MBG-nya diuangkan saja ataupun sekolah yang bayar gratis, BPJS gratis, kesehatan gratis, itu aja yang dipentingkan rakyat. Betul gak? Dihentikan juga boleh, saya setuju dihentikan ya. Anak-anak kalian makan apa di sekolah? Banyak makanan, yang penting ada uang. Betul gak? Ya.